Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang disiksa oleh dua anggota mafia. Tak berselang lama datanglah bos mafia bernama Seto yang langsung ikut menginterogasi pria tersebut. Rupanya si pria dituduh mencuri barang haram milik Seto, namun si pria tak kunjung mau mengakuinya. Shut up, rat. This was gonna happen, right? Shut up. Sampai pada akhirnya si pria mengaku serta memohon ampun untuk tidak dihabisi oleh kelompok Seto. Si pria juga mengatakan kalau ia berjanji akan mengganti semua barang haram yang telah dicuri dengan uang tunai. Namun Seto yang merupakan bos mafia kejam langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi pria tersebut. Adegan berpindah ke seseorang bernama Bobby yang kala itu sedang memotong kayu di rumahnya menggunakan gergaji mesin. Di tengah pemotongan, gergaji mesinnya malah rusak hingga Bobby menggunakan teknik karate untuk membelah kedua kayu itu. Kemudian Bobby dipanggil oleh istrinya karena putri mereka terlihat sudah mengambang di kolam renang. Dengan cepat Bobby segera turun ke dalam kolam, tapi ternyata sang putri hanya sedang mengeprank saja. Gotcha. That's your daughter. Hey. 30 menit setelah itu, Bobby kedatangan tamu yang merupakan tetangga barunya bernama Clay. Selain mengajak Bobby berkenalan, Clay juga berniat untuk meminjam palu karena ia sedang beres-beres di rumahnya. Hey, welcome to the neighborhood. Clay, right? Yes. Oh, thanks. Hi, neighbor. Put some clothes on. And our drama queen daughter, Brianna. Singkatnya, Clay datang kembali untuk memulangkan palunya yang tadi dipinjam. Sebagai bentuk terima kasih, Clay mengajak Bobby beserta istrinya ke klub malam dan Clay lah yang akan mentraktirnya. Di sini Bobby sempat menolak karena ia tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Namun si istri yang sudah lama tidak party, ia pun memberi kode supaya Bobby menerima saja ajakan tersebut. Alhasil Bobby pun terpaksa menerimanya daripada tidak diberi jatah oleh sang istri. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Bobby dan sang istri sedang dalam perjalanan menuju klub malam bersama dengan Clay berikut istrinya juga. Sedangkan untuk sang putri, Bobby sengaja tidak membawanya karena ini acara untuk orang dewasa. Setibanya di klub malam, Bobby dan si istri langsung berpesta. Begitu juga dengan Clay dan istrinya yang langsung asik berjoget. Setelah merasa capek, mereka berempat memutuskan untuk istirahat dulu sambil memesan makanan dan juga minuman. You're gonna love changing diapers. Di sisi lain, di sebuah ruangan VIP terlihat ada seorang remaja songong bernama Ethan yang sedang asik membaca majalah Bobo. Tak lama Ethan didatangi oleh Seto, si bos mafia kejam yang kita lihat di awal film. Ternyata Ethan ini adalah putra sematawayang Seto dan klub malam ini juga merupakan milik Seto. Kemudian Seto memerintahkan Ethan agar jangan bermalas-malasan dan sebaiknya Ethan mengelola klub malam ini dengan sebaik mungkin. Ethan pun hanya mengiyakan saja permintaan dari ayahnya itu. It is not your own personal dating service. Namun setelah Seto pergi, Ethan tampak sama sekali tidak memperdulikan perkataan ayahnya tadi. Kembali kepada Bobby dan Clay yang sedang ngemil sambil berbincang berdua. Sedangkan untuk istri mereka masing-masing tengah pergi ke toilet. Tak berselang lama, istri Bobby yang diketahui bernama Lisa pergi duluan karena istri Clay ingin berdandan dulu. Namun saat di tengah perjalanan, Lisa tak sengaja berpapasan dengan Ethan, anak dari Seto si bos mafia. Ethan yang sedang ingin anu-anu tentu saja langsung merayu Lisa. Dengan sopan, Lisa berusaha menghindar dan tidak menggubris perkataan Ethan. Akan tetapi Ethan langsung memaksa hingga membawa Lisa ke ruangan pribadinya. Di waktu yang sama, istri Clay baru sampai di meja hingga Bobby bertanya di mana Lisa istrinya. Istri Clay menjawab bukankah Lisa sudah kesini duluan. Merasa ada yang tidak beres, Bobby pun segera menyusul ke toilet untuk mencari Lisa. Setibanya di sana, Bobby tak kunjung menemukan Lisa, dan ia pun lanjut mencarinya ke tengah kerumunan orang yang sedang dugem. Kemudian Bobby tak sengaja mendengar suara teriakan Lisa di ruangan Ethan hingga ia pun langsung mencoba mengecek.
Clay dan istrinya juga menyusul Bobby karena takut ada sesuatu hal yang terjadi. Tak lama, Bobby dapat mendobrak pintu ruangan Ethan, dan ia pun segera membanting Ethan yang hendak menganu-anu Lisa. Kemudian Ethan mengeluarkan pisau untuk menyerang Bobby, tapi inilah yang malah terjadi kepada Ethan. Selanjutnya, Bobby membalikkan tubuh Ethan dan ia pun dibuat shock ketika melihat Ethan yang koit akibat tertusuk pisaunya sendiri. Clay yang sudah ada di sana, ia pun mengatakan kalau sekarang mereka dalam masalah besar karena Ethan adalah putra kandung Seto, si bos mafia pemilik klub malam ini. This is not good. This is not good. Adegan berpindah kepada Seto, si bos mafia yang sedang bertransaksi barang haram dengan ketua polisi. Oh, everything's good right now. What you need? Selesai bertransaksi, Seto baru mendapat kabar kalau Ethan putranya baru saja ada yang menusuk. Hingga Seto pun memutuskan untuk segera kembali ke klub malam. Setibanya di sana, Seto dibuat murka saat melihat Ethan yang sudah koit. Seto pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan ia bersumpah akan mencari pelaku dan membalasnya. Who did this? Ethan! 1 jam kemudian, terlihat Bobby dan yang lain sedang diinterogasi oleh para detektif polisi. Rupanya Bobby langsung memutuskan untuk melaporkan semua kejadian tadi kepada polisi karena Bobby merasa kalau dirinya memang tidak bersalah. Bobby juga menjelaskan kalau ia hanya menyelamatkan istrinya yang hendak dianu-anu oleh Ethan. Bahkan ia sama sekali tidak pernah menyentuh Ethan dan untuk penusukan itu Ethanlah yang tak sengaja melakukannya sendiri. Bobby got worried, so he went to go look for her. This guy was out of his mind. I was just defending myself. Setelah Bobby diinterogasi secara lengkap, detektif itu mendatangi si ketua polisi yang bernama Michael untuk memberi laporan. Kita tahu kalau Michael adalah orang yang sebelumnya sempat bertransaksi barang haram dengan Seto, si bos mafia. Di sini si detektif menjelaskan jika Bobby terbukti tidak bersalah karena dia hanya berusaha menyelamatkan istrinya serta membela diri. Ditambah pisau yang menikam Ethan juga tidak ada sidik jarinya Bobby, yang artinya Bobby memang tidak pernah menikam. Mendengar penjelasan itu, Michael pun meminta anak buahnya agar membebaskan saja Bobby. 5 menit kemudian, Michael dihubungi oleh Seto untuk bertanya apakah dia sudah mendapatkan pelaku yang telah menghabisi putranya. Michael menjawab kalau orang itu bernama Bobby, namun ia baru saja melepaskannya karena Bobby terbukti tidak bersalah. What? Michael menjelaskan kalau Bobby hanya membela diri sebab Ethan hendak memperkios istrinya. Ditambah tidak ada sidik jari di pisau Ethan hingga ia dapat memastikan kalau Ethan tewas akibat ulahnya sendiri. Ternyata meskipun sudah dijelaskan oleh Michael, Seto tetap kekeh ingin menghabisi Bobby sebagai bentuk balas dendamnya. Setelah itu, Seto memerintahkan 2 anak buahnya untuk mengadakan sayembara kepada para gangster di seluruh kota ini. Siapapun bagi mereka yang dapat menangkap Bobby dalam keadaan hidup, maka akan diberi imbalan $100.000. Dan cepat, kedua anak buahnya itu langsung turun ke lapangan untuk menyebarkan berita tersebut kepada seluruh gangster yang ada di kota. Di sisi lain, memperlihatkan Bobby dan yang lain sedang dalam perjalanan pulang. Namun tak lama mereka dihadang oleh 2 mobil gangster dari depan dan juga belakang. Bobby langsung paham kalau ini pasti ada kaitannya dengan Seto, sang bos mafia. Beruntung Bobby bisa membelokkan mobilnya ke pinggir hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Bobby memutuskan masuk ke dalam basement lalu berkamuflase dengan mobil yang ada di parkiran. Di sini Bobby meminta Clay agar membawa istri mereka pergi ke ujung gang sementara Bobby akan mengalihkan perhatian para gangster tersebut. Selanjutnya Bobby sengaja menampakkan diri lalu berlari ke dalam gedung sehingga para gangster pun langsung mengejarnya. Ketika para gangster mengejar Bobby, Clay segera menyalakan mobil lalu membawa Lisa dan istrinya ke ujung gang sesuai perintah dari Bobby. Kembali kepada Bobby yang masih kejar-kejaran dengan para gangster. Di sini Bobby mulai terpojok namun ia berusaha memanjat tangga hingga inilah yang terjadi. Para gangster yang menganggap Bobby sudah koit ditambah terdengar suara sirene polisi, mereka pun memutuskan untuk pergi. Padahal faktanya Bobby sekedar pura-pura koit karena tadi hanya tertembak di bagian kakinya saja. Setelah itu Bobby pergi ke ujung gang karena di sana Clay dan yang lain sudah menunggu. Oh my God, Bobby.
Setibanya di ujung gang, Bobby meminta Lisa, Clay, dan istrinya untuk turun dari mobil karena mobil tersebut sudah tidak aman lagi. Kemudian Bobby mengajak mereka ke kantor polisi dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, ternyata mereka harus dihadang lagi oleh 3 orang gangster yang menggunakan mobil merah, padahal jarak ke kantor polisi sudah sangat dekat. Di sini Bobby sempat bertanya kenapa para gangster di kota ini tiba-tiba ingin memburunya. Salah satu dari mereka menjawab kalau Seto si bos mafia akan memberikan imbalan $100.000 kepada siapapun yang dapat membawa Bobby. Akhirnya Bobby sadar kalau Seto telah menjadikan dirinya sebagai buronan untuk para gangster. Bobby pun berusaha mengalihkan perhatian mereka, lalu inilah yang ia lakukan. Shoot me, you lose the 100K and the dime. Maybe that's what Portis wanted him for. Hanya dalam hitungan detik, Bobby dapat melumpuhkan 2 orang gangster dan satunya lagi langsung ia todong. Lantas siapakah Bobby sebenarnya sampai ia sehebat itu, kita akan tahu nanti. 1 orang gangster yang ketakutan segera mempersilahkan Bobby jika ingin pergi. Alhasil Bobby dan yang lain segera menaiki mobil kelompok gangster itu untuk menuju ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Bobby bertemu dengan Michael, si ketua polisi. Di sini Bobby menjelaskan kalau dirinya terus saja diburu oleh Seto yang padahal sudah jelas Bobby tidak pernah menghabisi putranya. Bobby lanjut mengatakan jika Seto terus saja mengincarnya, maka terpaksa Bobby akan membantai mereka semua dan pihak kepolisian jangan pernah menyalahkannya. Mendengar hal tersebut, lantas Michael bertanya memang siapakah Bobby. Bobby pun segera memberikan kartu nama dan ternyata Bobby adalah mantan pasukan khusus yang sudah terjun ke berbagai medan perang di setiap negara konflik. Mengetahui itu semua, akhirnya Michael mengatakan kalau dirinya akan mencoba berbicara kepada Seto agar Seto tidak lagi memburu Bobby. Sambil memberikan nomor telepon, Michael meminta Bobby dan yang lain agar sebaiknya pulang saja ke rumah. Dan jika terjadi sesuatu lagi, mereka bisa langsung menghubungi dirinya. Pada akhirnya, Bobby dan yang lain memutuskan untuk pulang dengan menaiki taksi supaya tidak dikenali oleh para gangster. Namun di tengah perjalanan, si supir taksi izin mampir ke pom bensin karena bahan bakar mobilnya akan segera habis. Ketika berada di pom bensin, tiba-tiba si supir turun dengan alasan kebelet pipis. Tak lama datanglah beberapa mobil gangster yang langsung mapung Bobby. Tak ada pilihan lain, akhirnya Bobby keluar dari mobil lalu bertanya apa yang kalian inginkan. Si ketua gangster menjawab jika mereka hanya ingin Bobby menyerah lalu ikut bersama mereka. Jelas Bobby menolak dan ia lebih baik melawan mereka satu persatu. Di suatu waktu, Bobby dihadapkan dengan satu pria besar dan inilah aksinya. Di tengah perduelan, Bobby menyadari kalau anggota gangster itu malah semakin banyak. Alhasil, ia pun langsung masuk ke dalam mobil taksi lalu memilih untuk melarikan diri. Singkatnya, Bobby sampai di tempat yang sepi dan ia pun tiba-tiba menghentikan mobilnya. Di sini, Bobby meminta Clay agar membawa yang lain pulang duluan, sedangkan dirinya akan menemui dulu teman lamanya. Awalnya, Lisa sebagai istri tidak ingin pulang tanpa bersama Bobby. Namun, Bobby berjanji kalau ia akan segera menyusul. Mulai dari sini, Bobby berpisah dengan yang lain dan ia pun berjalan kaki untuk menemui teman lamanya. Bobby terus berjalan sampai ia tiba di sebuah bar. Kemudian Bobby menemui teman lamanya yang merupakan pemilik bar tersebut. Ini dia teman lama Bobby yang diketahui bernama Big Ronnie. Ternyata Big Ronnie adalah teman seperjuangan Bobby saat masih menjadi pasukan khusus. Dan maksud kedatangan Bobby ke sana yaitu untuk meminta bantuan kepada Big Ronnie karena ia sedang diincar oleh Seto. Mendengar nama Seto, Big Ronnie balik bertanya apakah Bobby orang yang telah menghabisi Ethan, putranya Seto. Bobby menjawab tidak karena Ethan tewas oleh perbuatannya sendiri. Big Ronnie pun meminta maaf karena ia tidak bisa menolong Bobby, apalagi musuh Bobby adalah Seto, si bos mafia paling besar di Amerika. Mendengar penolakan tersebut, Bobby pun tidak memaksa hingga ia memilih pergi. I can't help you, bro. I'm sorry. I need to talk to you, bro. Anybody but Seth Portis. Di sisi lain memperlihatkan Clay yang baru sampai ke rumah. Di sini Lisa segera masuk ke dalam, begitu juga dengan keluarga Clay. Saat di dalam, Lisa mengecek putrinya dan sang putri sedang tertidur pulas. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Michael, si ketua polisi yang sedang mendatangi Seto, sang bos mafia.
Di sini Michael langsung meminta Seto agar berhenti memburu Bobby sebelum semuanya terlambat. Michael menjelaskan kalau Bobby adalah mantan pasukan khusus yang sangat terlatih, jadi ia akan sangat mudah untuk menghancurkan Seto dan semua anak buahnya. Akan tetapi Seto tidak peduli dan ia akan terus memburu Bobby sampai kapanpun. I'm sorry, sir. I can't do that. I want to know where Bobby Kalinowski lives. I checked his service records. He was a Navy SEAL. Setelah Michael pergi, Seto menghubungi salah satu anak buahnya untuk menculik siapa saja yang ada di rumah Bobby. Rupanya saat ini Seto sudah mengetahui alamat rumah Bobby dari informannya. Adegan berpindah kepada Bobby yang sedang berjalan pulang menuju ke rumah. Ketika melewati taman, lagi-lagi Bobby dikepung oleh puluhan anggota gangster yang mengikuti sayembara dari Seto. Kemudian Bobby ditodong oleh ketua gangster, namun jelas ia bisa melawan dan pertempuran satu melawan banyak pun terjadi. Bobby yang sudah sangat kelelahan akhirnya ia dapat terpojok oleh para anggota gangster. Hingga saat Bobby hendak dibawa, datanglah Big Ronnie yang meminta ketua gangster untuk melepaskan Bobby. Si ketua gangster menjelaskan kalau Bobby dihargakan $100.000 oleh Seto, sehingga ia berjanji akan memberi bagian untuk Big Ronnie asalkan Big Ronnie tidak ikut campur. Big Ronnie yang usahanya sedang sepi, ia pun malah menyepakati tawaran tersebut. Bobby sendiri tampak kecewa kepada Big Ronnie karena ia tidak menyangka Big Ronnie akan tega melakukan hal itu. Lalu Bobby mengatakan apakah Big Ronnie lupa saat di medan perang dulu kalau dialah yang menyelamatkan Big Ronnie beberapa kali. Mendengar hal tersebut, seketika Big Ronnie terdiam lalu ia pun menghabisi si ketua gangster. Kemudian Big Ronnie mengancam para anggota gangster untuk segera pergi jika tidak ingin bernasib sama seperti ketuanya. Alhasil mereka semua pun memilih kabur. Sebelum pergi, Big Ronnie meminta maaf karena tadi ia sempat hilap. Bobby pun tidak mempermasalahkannya lalu berterima kasih sebab Big Ronnie telah mau membantu. Singkat cerita, Bobby sudah sampai di rumah. Bobby mencoba mengecek Lisa yang ternyata Lisa sedang tertidur pulas. Kemudian Bobby masuk ke kamar mandi lalu mengobati semua lukanya. Setelah itu, Bobby kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun ketika hendak memeluk Lisa, ia dibuat terkejut karena sedari tadi rupanya Lisa sudah dalam keadaan mulut dilakban dan tangan diikat. Dengan cepat Bobby membuka lakban lalu Lisa mengatakan jika Seto telah menculik putri mereka. Seto ingin Bobby datang sendiri ke bawah jembatan yang ada di dermaga jika putrinya ingin selamat. Mendengar hal tersebut, Bobby langsung saja memakai seragam perang sambil membawa persenjataan. Karena malam ini juga ia akan meratakan mereka semua. Setelah Bobby pergi, Lisa menghubungi Michael si ketua polisi untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Dengan cepat Michael pergi ke dermaga sebelum Bobby sampai di sana. Setibanya di dermaga, Michael memohon kepada Seto agar sebaiknya melepaskan putri Bobby karena dia tidak tahu apa-apa. Michael juga meyakinkan lagi Seto kalau kematian putranya itu bukan disebabkan oleh Bobby melainkan akibat kelakuannya sendiri. Mendengar hal tersebut, lantas Seto bertanya kenapa polisi pecandu seperti Michael ingin menjadi pahlawan kesiangan. Michael menjelaskan kalau dirinya memang bukanlah orang baik dan sering berbisnis barang haram bersama Seto. Tapi untuk masalah penculikan seperti ini, Michael tidak akan tinggal diam sebab ia juga mempunyai anak seusia putri Bobby. Namun bersamaan dengan itu, inilah yang dilakukan Seto terhadap Michael. Setelah Michael koit, datanglah Bobby yang langsung menghabisi beberapa penjaga. Kemudian Bobby mendatangi Seto dan dua anak buahnya yang sedang menyandra putrinya. Di sini Bobby meminta Seto agar melepaskan putrinya sekarang karena jika tidak maka Bobby akan menghabisi mereka semua. Seto yang ketakutan akhirnya ia pun melepaskan putri Bobby. Kemudian dengan cepat Bobby dan putrinya meninggalkan tempat tersebut. Tapi saat hendak menaiki motor, Bobby baru menyadari kalau dua anak buah Seto diam-diam malah mengejar. Alhasil Bobby menyembunyikan dulu putrinya di dalam tong sedangkan dirinya akan melawan kedua anak buah Seto. Bobby sengaja memancing mereka agar mengejarnya hingga terjadilah kejar-kejaran. Pengejaran itu berakhir di sebuah dermaga timur dan sialnya anak buah Seto yang lain malah berdatangan hingga Bobby harus melawan mereka. Di tengah pertempuran, Bobby hampir saja dapat dikalahkan.
Tapi beruntung Big Ronnie datang dan langsung menyelamatkan Bobby. Big Ronnie. Di waktu yang sama, putri Bobby yang tadi disembunyikan di dalam tong berhasil ditemukan oleh Seto. Not really. Sedangkan untuk Bobby dan Big Ronnie, kini mereka didatangi oleh tangan kanan Seto yang langsung mengajaknya berduel 1 lawan 1. Di sini Big Ronnie meminta Bobby agar sebaiknya pergi saja dan untuk tangan kanan Seto biarlah ia yang melawan. Pada akhirnya Bobby memilih pergi menemui sang putri sementara Big Ronnie berduel dengan tangan kanan Seto. Tapi di suatu kesempatan si tangan kanan malah memutuskan untuk kabur. Singkatnya Bobby telah sampai ke tong tempat di mana ia menyembunyikan putrinya. Namun sayang di sana putri Bobby sudah disandra oleh Seto. Bobby bertanya kenapa Seto melakukan ini semua yang padahal Bobby tidak pernah menghabisi Ethan. Seto menjawab apapun alasannya yang pasti kematian Ethan harus ada yang disalahkan. Mendengar hal tersebut Bobby kembali bertanya lantas apa yang sekarang Seto inginkan dari Bobby. Ternyata Seto hanya ingin Bobby tewas sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ethan. Kemudian Bobby mempersilahkan Seto jika ingin melakukan hal tersebut tapi inilah yang terjadi. Bobby yang mengira Seto sudah koit, ia pun langsung memeluk sang putri sambil meminta maaf karena telah membawanya ke dalam masalah ini. Di waktu yang sama ternyata Seto belum tewas dan hendak mengambil senjata. Beruntung Bobby menyadari hal tersebut dan langsung membuat Seto benar-benar koit. Ketika akan pergi, tiba-tiba datang si tangan kanan Seto dan langsung menyerang Bobby. Bobby hampir saja dibuat kewalahan oleh si tangan kanan. Namun beruntung lagi-lagi Big Ronnie datang untuk menyelamatkan Bobby. Setelah si tangan kanan tewas, Bobby pun sangat berterima kasih kepada Big Ronnie karena telah banyak membantu. Kemudian mereka bertiga pulang dan film pun tamat.